太上长老，你小子知道自你，我也会给你鸿蒙之气。什么？不行！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Bupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit episode ke-125, 126 sampai 127. Seperti biasa aja, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Bupi. Namun Mimin mohon maaf ya geng, dikarenakan beberapa hari yang lalu Lengko Bupi tidak bisa update dikarenakan terkena dolar kuning. Nah, oleh karena itu Mimin mohon bantuan kepada kalian semua untuk bantu subrek channel Lengko Bupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas. Melanjutkan episode sebelumnya yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Chinan ia langsung berkultivasi dan kelihatan Nesken Soul milik Chinan mengalami peningkatan yang begitu pesat dan hanya tinggal sedikit lagi Chinan membuat menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu kelihatan sang komandan Yu memberitahukan kepada Babang MC kita Chinan bahwasannya pangeran ketiga memanggil kepada Chinan karena dirinya memiliki sebuah kesempatan yang bagus untuk Chinan. Hal itu pun membuat Chinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh pangeran ketiga. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Chinan sudahlah bertemu dengan sang pangeran ketiga. Lalu ketika bertemu dengan pangeran ketiga Chinan, ia cukuplah terkejut karena kultivasi Chinan telah meningkat lagi. Lalu kelihatan sang pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak-enak kepada Babang MC kita Chinan. 时间就想到了你，等到第一班考核结束是天道宗的弟子。 Pangeran ketiga langsung berkata bahwasannya Duo King di belakang dia memiliki orang yang penting yang sangat menyukai anggur itu. Dan sekarang dia bisa mengambil semua anggur sebanyak yang Chinan inginkan. Lalu Chinan berterima kasih kepada pangeran ketiga dan sungguh tidak terbayang jikalau sang putri Miao tahu bahwasannya diri Chinan memiliki anggur sebanyak ini. Pastinya Putri Miao akan sangatlah senang sekali melihat anggur merah yang begitu banyak. Kemudian sang pangeran ketiga memberikan sebuah token kepada Babang MC kita Chinan dan sambil menjelaskan, dan pastinya kerajaan Kingdom akan mendapatkan token sekali seumur hidup mereka. Dan dengan token yang diberikan kepada Chinan, maka Chinan bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Mengetahui bahwasanya token itu sangatlah berharga, Chinan pun menolaknya. Akan tetapi pangeran ketiga tetap ingin memberikan token itu kepada Babang MC kita Chinan dikarenakan token itu tidak berguna pisan sama sekali ya di tangan nama. Dan pada akhirnya Chinan pun menerima token itu. Kemudian pangeran ketiga mengirim seorang penjaga untuk membawa Chinan ke rumah emas. Dan tidak lama mereka berdua pun sudah sampai di depan rumah emas. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya rumah emas dibagi menjadi beberapa lantai. Dan di setiap lantai memiliki keberuntungannya masing-masing. Dan tentunya di tiap ruangan ada konsekuensi dan isinya masing-masing yang begitu berbeda. Tetapi untuk menemukan keberuntungan itu tergantung kepada nasib dan kemampuan terhadap dirinya masing-masing. Terlihat saat ini ada seseorang pria tua bersila di depan rumah emas spiritual. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya Duo King adalah penatua Kong itu mah. Dan jikalau Chinan memberitahukan namanya dan juga token sebelumnya, maka dia akan diizinkan masuk ke dalam rumah emas. Lalu ketika melihat Penatua Kong, Chinan sedikit merasakan bahwasannya aura Penatua Kong cukuplah familiar atau cukuplah gagah. 修士渡劫的启要本，现在 Dan dengan segera mungkin Chinan memperkenalkan dirinya dan juga memperlihatkan token miliknya. Sang Penatua Kong langsung bertanya bahwasanya Duo King, menurutmu dia akan berakhir di lantai berapa? Lalu Chinan menjawabnya, mungkin lantai ke-7. Hal itu pun membuat membuat siapa? Membuat sang Penatua Kong tertawa-tawa. Dikarenakan sang Penatua Kong sudah tahu betul betapa sulitnya untuk memasuki rumah emas ini. Bahkan top jenius di kerajaan Kingdom pun
dia hanya mencapai lantai kelima. Bahkan kaisar saat ini pun hanya bisa mencapai lantai keenam. Semenjak kerajaan Kingdom berdiri, kecuali mantan kaisar sebelumnya, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai ketujuh. Dan sudah selama lebih dari 10 tahun, apakah belum ada yang bisa naiki lantai ketujuh? Apakah Chinan benar-benar yakin ya geng ingin mencapai lantai ketujuh? Lalu Chinan menjawabnya, dia sudah yakin. Dan demi keberuntungannya, ia sangatlah bagus pastinya. Dan ia ingin berniat mencapai lantai ketujuh. Dan sang Tuan Kong atau sang tua tetua Kong, ia langsung menanyakan kalau seperti itu, katakan tingkat berapa martial spirit milik Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasanya martial spirit milik Chinan adalah tingkat 6 kelas bumi. Lalu membuat sang penatua Kong tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun mempersilahkan Chinan untuk masuk. Namun ingat bahwasannya Chinan harus bisa tinggal selama waktu 1 hari dan dia bisa mengambil satu barang di dalam rumah emas. Lalu dengan segera Chinan pun akhirnya masuk ke dalam rumah emas itu. Dan setelah Chinan masuk, terlihat ternyata penatua Kong itu sebenarnya adalah kaisar kerajaan Kingdom ya geng, atau kerajaan yang begitu kuat. Dan sang kaisar berkata bahwasanya tidak kusangka Duo King atau Chinan ternyata hanya memiliki martial spirit kelas bumi tingkat ke-6. Akan tetapi tiba-tiba sang kaisar terkejut karena pada saat ini dirinya menyadari bahwasanya Chinan telah memasuki langkah ke-6. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, alhasil sang kaisar yakin bahwasannya Duo King pasti telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Akan tetapi pula kemudian sang kaisar kembali dibuat lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwasannya Chinan ternyata mampu mencapai langkah yang selanjutnya. Bahkan sang kaisar berkata-kata kepada dirinya sendiri, ia tidak mungkin sekali bahwasannya Chinan akan bisa naiki ke lantai ke-7. Sementara di saat itu Chinan masuk ke lantai ke-7, ia langsung melihat sosok kerangka tulang berjubah yang duduk di sana. Chinan menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai. Akan tetapi kemudian jubah itu dipakai oleh kerangka tulang, dan tiba-tiba kerangka tulang itu aktif dan langsung bergabung dengan tubuh Chinan. Dan kelihatan Chinan terkejut sekali apa yang sebenarnya terjadi dari jubah itu. Namun kemudian tiba-tiba jubah itu sepenuhnya bergabung dengan tubuh Chinan dan merubah penampilan Chinan. Dan di saat yang bersamaan sebuah suara langsung berkata dari jubah itu. Dan jubah itu dikenal dengan jubah Dewa Iblis. Dan jubah itu adalah senjata paling kuat, tetapi dia telah rusak melalui banyak pertarungan bersamanya. Lalu kemudian dia kehilangan kekuatannya. Dia harap penerus yang bisa merawatnya dengan baik dan mengembalikan kejayaannya adalah Chinan. Lalu mendengar suara yang bergema itu membuat Chinan menyadari bahwasannya jubah ini adalah artefak peninggalan dari sang kaisar sebelumnya. Lalu sekarang jubah ini telah menyatu dengan tubuh Chinan. Namun kekuatan Chinan sekarang hanyalah kultivator di ranah martial spirit ya geng. Jadi Chinan masih belum bisa untuk melepaskan kekuatan dengan sepenuhnya nih. Namun walaupun untuk sekarang Chinan masih belum bisa menggunakan jubah itu, akan tetapi jubah ini tetap merupakan hadiah besar dan perjalanannya hingga habis-habisan ke tempat itu. Dan benar tidak sia-sia ya geng, ucap Chinan. Lalu Chinan kelihatan langsung keluar dari rumah emas dan terlihat sang penatua langsung bertanya-tanya bahwasanya Duo King apa yang dia dapatkan dari lantai ke-7. 531，第6名。我该给我菩提心了。 Namun kemudian tatapan sang penatua Kong ia tertuju kepada jubah yang dipakai oleh Chinan. Lalu sang penatua Kong menanyakan kepada Chinan apakah jubah itu jubah yang dipakai oleh kaisar sebelumnya. Chinan menjawab ya benar. Mata penatua Kong cukuplah tajam. Dan di sini sang penatua Kong memperingati kepada Chinan untuk jangan memperlihatkan jubah itu kepada sembarangan orang. Chinan memahami dan memberi hormat kepada sang penatua Kong. Lalu kemudian singkatnya cerita, Chinan pun langsung pamit pergi meninggalkan sang penatua Kong. Lalu setelah Chinan pergi, sang penatua Kong berkata bahwasanya Duo King suatu saat nanti berharap Chinan tidak akan mengecewakan terhadap dirinya. Kelihatan Chinan langsung berjalan-jalan ya geng di kota White Tiger. Lalu Chinan merasakan bahwasanya seseorang dari tadi mengikuti terhadap dirinya. Lalu orang yang ikuti Chinan itu pun akhirnya menemui Chinan dan berkata bahwasanya Duo King, tuanku meminta untuk bertemu dengan dirinya. Jadi ia langsung mengajak kepada Chinan untuk ikut ya geng. Lalu kelihatan Chinan pun langsung saja menolaknya. Dan siapa orang ini beraninya mengundang untuk bertemu dengan tuannya. Bahkan Chinan tidak mengetahui siapa tuannya itu. Lalu orang itu pun langsung mengingatkan kepada Chinan bahwasannya si penatua yang menanyakan kepada Chinan setahu dirinya adalah Kaisar Kingdom, yang merupakan kehormatan yang diundang olehnya.
tetapi Cinan telah berani menolaknya. Namun Cinan tidak gentar sama sekali dan Cinan balik memberi peringatan seraya mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. Jadi kenapa jika dia menolak undangan tuanmu? Ku berikan peringatan kepada dirinya bahwasanya jangan mengikuti terhadap dirinya lagi dan jangan salahkan dia karena dia tidak bertindak kasar. Dan di bawah aura Kinan, orang itu pun langsung gemetar dan berdiri bahwasannya ia tidak akan berani mengikuti kepada Cinan lagi. Lalu Cinan setelah jauh langsung memikirkan bahwasannya status orang yang menanyakan kepada Cinan setara dengan Kaisar Kingdom. Pasti itu adalah aliansi yang paling kuat. Lalu setelah mendapatkan peta yang dia dapatkan dari pangeran kedua, di saat itu tiba-tiba seseorang mencegat kepada Cinan. Dan orang itu langsung berkata, Duo King, dia ingin membicarakan tentang peta milik pangeran kedua yang sekarang ada di tangan Cinan. Namun Cinan langsung saja menolak dan tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Alhasil orang dari aliansi Qingdao itu sangatlah marah terhadap Cinan. Dan Duo King, apakah dia ingin menjadi musuh aliansi Qingdao? Namun Cinan tidak peduli. Setelah mengatakan itu pun Cinan pun pergi dari cerah ruang yang terbuka. Namun Cinan tiba-tiba mendapati bahwasannya jubah Demon God di tubuhnya itu benar-benar cukup mengesankan dan mampu menahan angin dari retakan ruang. Dan selanjutnya Cinan pun akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra kota, singkatnya cerita, 8 hari pun telah berlalu dan pada akhirnya acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota atau disebut acara perjamuan surga akan segera dimulai. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.